Baik, mahasiswa, saya akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sudah berusaha sama-sama hadir dengan berbagai kondisi ya saat ini. Kita berupaya untuk memenuhi pertemuan kita sesuai dengan kontrak waktu kita di RPS sama topik yang sudah ditetapkan. Pagi ini sesuai dengan kesepakatannya di RPS kita akan membahas mengenai konsep gangguan kebutuhan nutrisi patologis sistem pencernaan. Yang tadi saya sebutkan bahwa kita akan membahas 4 penyakit besar, tapi yang menjadi yang besar yang akan kita fokuskan adalah bagaimana konsep gangguan kebutuhan nutrisi ini bisa terjadi karena faktor 4 penyakit ini. Karena setiap penyakit ini kurang lebihnya ini akan menggambarkan beberapa kondisi ya, bisa perbedaan etiologinya, perbedaan gejalanya, tapi bagaimana menjadi penyebab kondisi patologis terjadi gangguan kebutuhan nutrisi, begitu ya. Maaf, tunggu sebentar. Apakah mahasiswa sudah membaca sebelumnya? Halo mahasiswa, bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Oke, sudah ada yang membaca mungkin 4 topik ini? Salah satu, salah dua, atau mungkin semuanya, atau belum sama sekali? Ini maksudnya abdominalis ya. Ya, Bu. Oke, sudah ada yang membaca mungkin? Atau sudah ada yang pernah mengalami dari 4 penyakit ini? Bagaimana? Karena kalau kita merujuk pada RPS kita, pembelajaran kita kan metodenya itu bukan hanya tatap muka ya, tapi bagaimana kita berdiskusi, kemudian melakukan semacam role model nanti pada saat kita di lab. Nah, pada saat ini kita teori, kita optimalkan dengan pendekatan diskusi. Kenapa demikian? Dengan harapan bahwa tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya metode pembelajaran ini secara garis besar adalah student center learning, sehingga media, kemudian cara pembelajaran itu diarahkan bagaimana mahasiswa berperan secara aktif. Ayo mari kita gali lagi. Mungkin ada yang bisa menyampaikan terkait dengan apa sih gastritis, ini kan umum ya, atau bahkan sudah ada yang punya pengalaman secara pribadi, atau sudah ada yang membaca beberapa artikel terkait atau sumber referensi lainnya. Silakan mahasiswa. Sebelum kita masuk ke topiknya, mungkin Roda, Sabila Effendi, silakan. Ya, Bu. Praktikum yang pertama, Bu. Boleh, silakan.
Ulcus pepticum atau bisa disebut luka lambung adalah suatu kondisi di mana timbul luka atau bengkak yang menyerikan di lapisan lambung atau bagian pertama usus kecil atau disebut duodenum. Adenom. Ulcus pepticum itu disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ya, salah satunya. Kemudian, ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Tampaknya rada terkendala dengan sinyal tuh. Oke, terima kasih. Ada lagi mau menambahkan? Dwi Mutia mungkin? Izin, Bu. Iya, boleh. Nadira Sipa Masyura ya? Iya, Bu. Boleh, silakan. Penyakit ulcus pepticum ditandai dengan terhentinya lapisan dalam saluran cerna karena sekresi asam lambung atau pepsin. Ini meluas ke lapisan muscularis propria epitel lambung. Biasanya terjadi di lambung dan duodenum proksimal. Ini mungkin melibatkan esofagus bagian bawah, duodenum distal, atau jejunum. Nyeri epigastrium biasanya terjadi dalam waktu 15-30 menit setelah makan pada penderita tukak lambung. Sebaliknya, nyeri pada duodenum cenderung timbul 2-3 jam setelah makan. Baik, terima kasih Nadira. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Karena setelah kita memahami satu persatu penyakit ini, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa itu akhirnya bisa paham bagaimana 4 penyakit tadi yang kita sebutkan itu bisa mengganggu salah satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan nutrisi. Nah, kondisi-kondisi ini kita paham, ini merupakan kondisi patologis yang dapat kita temui sehari-hari. Maaf, tunggu sebentar ya. Nah, oleh karena itu tadi saya meminta mahasiswa untuk bisa eh, mencari, membaca terlebih dahulu, atau boleh menyampaikan apa yang sudah dibaca terkait dengan 4 topik kita tadi, supaya bisa memahami begitu di awal. Ada lagi mau menambahkan mungkin? Kita Izin, Bu. mulai. Ya, silakan. Di sini boleh nggak Bu Risma ingin menyampaikan terkait materi yang kedua yaitu gastroenteritis. Boleh. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Yaitu gastroenteritis yaitu merupakan suatu keadaan di mana ketika kita BAB atau buang air besar itu secara tidak normal dan bentuk tinjanya itu memiliki frekuensi yang jauh lebih banyak dengan tinja yang encer dari biasanya. Kemudian gastroenteritis ini merupakan inflamasi pada daerah lambung dan intestinal yang biasanya disebabkan oleh berbagai macam bakteri, virus, maupun parasit yang patogen. Selain itu, ada berbagai macam faktor yang memicu terjadinya gastroenteritis ini. Di antaranya yaitu ada faktor infeksi yang meliputi adanya infeksi bakteri. Bakterinya itu meliputi bakteri Vibrio E. coli Salmonella, Shigella, Campylobacter, dan Aeromonas. Kemudian yang kedua, infeksi virus yang meliputi virus enterivirus, yaitu virus E. coli, Coxsackie,
kemudian poliomyelitis, adenovirus, astrovirus, dan yang ketiga yaitu infeksi parasit, yaitu cacing. Ascaris, Trichuris, Ogyguris, Protozoa, Entamuba, Hitochia, Trimonas hominid, dan jamur Candida albacus. Infeksi parental yaitu infeksi di luar alat pencernaan, bronchopneumonia, dan sebagainya. Kemudian ada faktor yang kedua yaitu faktor malabsorpsi. Yang pertama ada malabsorpsi karbohidrat, kemudian yang kedua ada malabsorpsi lemak. Kemudian yang ketiga ada faktor makanan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih. Bagus, Risma. Ada lagi? Kita tadi pertama sempat mendengar dari beberapa teman terkait dengan pengertian ulkus, gambaran ulkus. Kemudian dilanjut lagi oleh Risma terakhir terkait dengan GE, gastroenteritis. Orang seringnya nyebutnya GE ya. Tapi kalau Anda apa itu GE ya? Tadi gastroenteritis, pendekan atau kepanjangannya. Kemudian ada lagi mau menambahkan mungkin? Politis atau mungkin Izin, tipes Bu. kan? Ya boleh silakan, karena 4 jenis penyakit ini yang kita bahas ini kan bukan sesuatu yang jarang ya, bahkan sering sebetulnya kita temui. Silakan, tadi siapa? Risma, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh, silakan Riz. Baik, Bu, izin melanjutkan. Jadi selanjutnya itu ada tifus abdominalis, di mana biasa kita kenal dengan tifoid atau sering kita sebut dengan tipes, yaitu di mana merupakan suatu penyakit infeksi akut pada saluran pencernaan yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhi, di mana biasanya penyakit ini ditandai dengan gejala demam 1 minggu atau lebih yang disertai dengan gangguan pada saluran pencernaan dan tanpa gangguan kesadaran. Kemudian penularan penyakit ini hampir selalu terjadi melalui makanan serta minuman yang kita konsumsi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi kuman Salmonella typhi atau Eberthella typhi yang merupakan kuman negatif, motil dan tidak menghasilkan spora, hidupnya baik sekali pada suhu 70 derajat Celcius dan antiseptik. Nah, Salmonella sendiri mempunyai 3 macam antigen, yaitu antigen O, antigen H, dan antigen kapsul. Kemudian biasanya penyakit tipes ini disertai dengan berbagai gejala. Yang pertama itu ada demam, kemudian demamnya ini biasanya berlangsung selama kurang lebih 3 minggu. Kemudian gangguan sistem pencernaan, di mana mulut itu berbau tidak sedap, bibir kering-kering dan pecah-pecah, serta lidah itu tertutup selaput putih kotor atau kuatet tongi. Kemudian ada gejala-gejala lain yang juga ikut muncul, seperti pada punggung maupun anggota gerak yang dapat ditemukan roseola, yaitu bintik-bintik kemerahan karena emboli hasil dalam kapiler kulit yang dapat ditemukan pada minggu pertama ketika kita demam. Kadang-kadang ditemukan pula bradikardia dan epitaksis pada anak besar. Sekian, terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Risma sudah menambahkan terkait dengan si tipes ya, penyakit infeksi pencernaan tipes. Oke, ada lagi mungkin teman yang lain mau menambahkan? Dwi Kartika, Sofiatul Uma, kemudian ada Brigita, Monica Ayu. Ayo, boleh silakan. Ada? Siapa mungkin di antara mahasiswa yang pernah mengalami gastritis atau gastroenteritis mungkin? Atau sudah pernah sampai masuk rumah sakit karena tipes?
Karena kalau lupus ini biasanya yang sudah kronik begitu. Iya siapa? Izin Bu, Rina sudah pernah kena tipes dulu. Iya. Coba ceritakan Rin, gimana pengalamannya Rin? Izin Ibu sebelumnya. Jadi dulu pas Rina kena tipes itu pas masih SD, kelas kelas 4 atau kelas 5 SD. Terus gejala awalnya itu demam demam tinggi. Demam tinggi terus lebih dari 3 hari. Kemudian kan juga dibarengi sama diare, terus lemas, tidak mau makan. Jadi orang tua langsung bawa ke rumah sakit kan karena nggak tahu penyakit apa. Terus sudah dibawa ke rumah sakit, langsung tahu kalau itu Rina lagi sakit tipes sama malaria juga barengan itu sakitnya. Jadi eh, dirawat hampir 2 minggu atau 2 minggu lebih lah di rumah sakit. Jadi itu aja sih Bu pengalaman Rina. Baik, terima kasih Rina atas sharing pengalamannya. Iya Bu. Bagus ya, Rin, di usia masih SD, tapi masih mengingat dengan jelas ya, karena sebagian beberapa orang tuh jangankan beberapa tahun yang lalu gitu, minggu kemarin aja kadang udah lupa gitu. Baik Rina, terima kasih. Nanti kita bahas kenapa bisa muncul demam, kenapa bisa, kalau diperhatikan itu kan memang tidak semua ya, tapi ada beberapa tipes itu memiliki gejala khas demam yang cenderung biasanya munculnya di sore hari gitu ya, menjelang malam gitu. Nah, oke, mungkin ada yang lain mau menambahkan yang punya pengalaman mungkin. Gastritis biasanya ini identik loh. Maksudnya bukan sesuatu hal yang penyakit jarang, ya banyak ditemukan. Ada lagi mahasiswa mungkin mau menyampaikan? Ada? Izin Bu, Ya, silakan Risma. di sini Risma ingin berbagi sedikit cerita, lebih tepatnya mungkin pada materi gastroenteritis, di mana sekitar 1 minggu yang lalu Ya, itu Risma mengalami BAB yang abnormal, tepatnya itu dimulai pada sekitaran jam 2 subuh, di mana Risma itu merasakan sakit perut yang sangat hebat. Kemudian waktu sampai di WC itu BAB-nya benar-benar encer sekali, seperti kita mau buang air kecil, tapi itu kita lagi BAB, tinjanya itu yang keluar ibaratkan air yang menyucur ke bawah gitu Bu. Terus BAB-nya itu sering banget, misalkan baru aja keluar dari WC, 5 menit kemudian balik lagi ke WC, begitu seterusnya sampai dengan pagi hari. Kemudian badan itu udah semakin lemas, turgor kulit pun sudah, bibir-bibir ini udah mulai mengering, kayak cairan di tubuh itu sudah banyak yang berkurang karena BAB terus dengan frekuensi yang sangat sering, dengan tinja yang sangat-sangat encer. Bisa dibilang tinjanya itu hanya berapa persennya, yang lebih banyak itu keluar yang cairan seperti airnya seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. baik, terima kasih.
Oke, sebetulnya mungkin rata-rata kita pernah ya mengalami. Kalau kita bilang seperti bahasa umumnya itu diare begitu ya. Tapi sempat berobat nggak, Risma, sorry Risma. Sudah Bu, sudah sempat berobat. Terus sebenarnya kemarin dokter menyarankan untuk rawat inap. Terus Risma memilih untuk istirahat di rumah. Oke. Kasih obat itu Bu, apa? Yang air dicampur sama garam. Oralit. Iya Bu, Oh, oralit. gitu ya. Oke. Sempat dikasih zinc nggak? Biasanya Ada juga Bu. zinc ya. Oke. Iya. Baik. Terima kasih mahasiswa sudah menceritakan, ada yang sudah share pengalamannya, ada yang sudah berbagi sharing setelah membaca, begitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu. Secara umum, konsep gangguan kebutuhan nutrisi dulu kalau kita flashback belajar tentang keperawatan dasar, itu kan kebutuhan dasar itu kan banyak ya. Salah satunya adalah kebutuhan nutrisi terkait dengan kebutuhan fisiologis. Sebetulnya nutrisi juga ada oksigenasi, cairan. Tadi sudah disinggung oleh Risma terkait dengan cairan. Keluhannya dia sempat lemas begitu yang dikeluarkan dan ada air semua begitu. Nah, sebetulnya nanti beberapa penyakit ini juga beririsan dia. Bagaimana misalkan ya dengan kondisi diare itu bisa menyebabkan orang menjadi dehidrasi. Berarti kan di situ sudah kenanya cairan. Cuma topik kita pagi ini kita akan berfokus mengenai gangguan kebutuhan nutrisinya. Nah, tapi sebetulnya kalau bicara gangguan pemenuhan kebutuhan itu, konsep gangguan pemenuhan kebutuhan karena kondisi patologis penyakit misalnya, itu bisa satu penyakit beberapa gangguan kebutuhan yang kena. Kayak contoh misalkan tadi kalau misalkan seseorang kena GE, ya dia yang muncul itu kan tanda gejalanya bisa mual, muntah, tidak nafsu makan. Kalau dibiarkan beberapa hari tanpa ada penanganan yang tepat, bisa signifikan kekurangan cairan, kemudian penurunan berat badan, kemudian tidak adanya asupan nutrisi yang adekuat. Berarti kan itu beririsan ya antara kebutuhan cairan dan nutrisinya kena. Nah, itu yang kita akan pelajari satu persatu. Cuma karena fokus kita pagi ini adalah konsep gangguan kebutuhan nutrisi, jadi kita akan fokus dulu dengan nutrisinya. Tapi yang harus diingat oleh mahasiswa, bukan berarti ketika kita tidak membahas kebutuhan yang lain, kemudian cuma itu saja si nutrisi saja yang terganggu, tidak. Ya, karena kan kita membahasnya per topik supaya tidak membingungkan mahasiswa begitu. Tapi saya singgung seperti ini supaya ada pemikiran yang jangan terpotong-potong begitu. Kita harus melihatnya secara menyeluruh begitu. Belum lagi nanti ini baru kebutuhan fisik ya, belum lagi bicara tentang kebutuhan yang lainnya, psikologis begitu ya, spiritual dan segala macamnya. Karena perlu diingat bahwa dalam dunia keperawatan manusia itu sebagai subjeknya dipandang sebagai makhluk holistik. Nah, contohnya begini, ketika seseorang, nggak usah yang aneh-aneh lah, gastritis misalkan. Tadi kan kita melihatnya GE ya, gastroenteritis. Oke, step by step. Gastritis itu apa? Enteritis itu apa? Kalau terjadi keduanya, maka disebut dengan gastroenteritis. Nah, bagaimana misalkan dampak dari misalkan seorang mahasiswa itu sedang masa studi belajar, kebetulan dia misalkan kuliahnya di Pangkal Pinang, tapi dia asalnya misalkan dari Bangka Selatan atau misalkan dari daerah luar Pangkal Pinang, dia hidupnya kos-kosan, jauh dari orang tua, biasanya kan dalam kondisi sakit itu orang terbiasanya bersama orang yang paling dekat ya. Nah, misalkan seorang mahasiswa biasanya orang tua, otomatis dia jauh karena dia sedang kuliah. Kemudian bagaimana kondisi fisiknya, kemudian mempengaruhi kondisi psikologisnya. Pasti seseorang itu ingin misalkan pengen pulang, pengen dekat dengan orang tua, kemudian eh, komunikasi, menelpon orang tuanya, berupaya. Nah, itu kan sebetulnya bentuk bagaimana kebutuhan sosial seseorang ketika dia
mengalami kondisi patologis. Nah, pasien juga sama, begitu mahasiswa. Ini yang harus dipahami bahwa kita sebetulnya melihat konsep gangguan kebutuhan dasar manusia yang terjadi mengalami gangguan itu pada satu proses penyakit tidak hanya dari satu sudut pandang saja. Karena sekali lagi perawat itu melihat pasiennya secara holistik. Nah, kalau ini saja kita bahas, misalkan terkait dengan kondisi fisiologis, karena kita fokusnya dengan nutrisi, tapi bukan berarti kita mengabaikan kebutuhan yang lain ya. Begitulah kurang lebih. Lalu apa itu konsep gangguan kebutuhan nutrisi? Secara umumnya yang pernah kita pelajari di keperawatan dasar bahwa satu kondisi ketidakadekuatan pemenuhan kebutuhan nutrisi akibat beberapa kondisi patologis yang berdampak pada asupan nutrisi yang kurang dari kebutuhan, misalnya karena efek mual muntah. Berarti kan kita tidak makan dengan jumlah yang mencukupi ya, dia boro-boro mencukupi, kadang mencium bau saja kita sudah tidak ini ya, tidak ada respon seperti kita normal begitu. Mual, enak, begitu tuh muncul sehingga mengganggu jumlah intake yang kita butuhkan begitu. Kemudian gangguan absorpsi, contohnya begini, pada kasus-kasus terjadinya ulkus peptikum, ulkus duodenum tadi yang sudah disebutkan ya, itu kan otomatis akan mengganggu proses absorpsi nutrisi. Nah, ini juga akan mengganggu atau menjadi masalah gangguan kebutuhan nutrisi. Contoh, ketika seseorang mengalami masalah ulkus, dia berupaya tuh makan dengan porsi kecil tapi sering. Tapi yang terjadi adalah karena fungsi dari duodenum mengalami gangguan, kan sebagai penyerap ya, menyerap nutrisi karena terjadinya ulkus, maka proses absorpsinya mengalami gangguan. Maka ini juga menjadi salah satu penyebab munculnya masalah gangguan kebutuhan nutrisi. Nah, ini beberapa contoh penyakit yang dapat menyebabkan gangguan kebutuhan nutrisi. Sehingga tadi saya sampaikan contohnya begini. Tadi kan disampaikan oleh siapa tadi? Rina ya, atau siapa tadi saya lupa, maaf. Dia menyampaikan bahwa salah satu gejalanya adalah mual, muntah, tidak bisa makan dan minum, begitu. Nah, ini berarti kan menunjukkan kondisi ini akan menyebabkan intake nutrisinya akan terganggu karena tadi ada mual muntahnya sebagai manifestasi klinis dari penyakit. Bisa dipahami ya mahasiswa ya? Ada pertanyaan boleh silakan mengajukan ketika saya menjelaskan, tidak apa-apa. Ini gastritis. Satu persatu dulu ya. Gastritis ini kondisi yang menggambarkan bagaimana terjadinya inflamasi mukosa lambung. Gastritis ini ada yang bersifat akut, ada yang bersifat kronis. Nah, secara fisiologis artinya memang umum ditemukan itu Pak karena faktor usia ketika seseorang berusia 50 tahunan ke atas. Karena memang terjadi penipisan secara alami pada mukosa lambung. Nah, selain itu juga beberapa kasus itu dikaitkan terkait dengan kebiasaan merokok dan peminum alkohol. Oke. Gastritis akut ini etiologinya itu paling sering berkaitan dengan zat erosif atau penggunaan obat-obatan seperti NSAID, kemudian digitalis, kemoterapi. Digitalis ini obat-obatan untuk masalah jantung ya, obat-obat digitalis. Kemoterapi maksudnya itu bukan kemoterapik tapi kemoterapi pada kasus-kasus kanker misalnya.
Kemudian adanya terapi radiasi, ini juga biasa pada kasus-kasus kanker, penggunaan obat steroid, kemudian ada beberapa orang yang memang dia alkoholisme akut, bukan yang kronik ya, karena kalau udah kronik itu biasanya masalahnya itu nggak di gastritis akut, tapi sudah lebih lanjut. Kokain, mereka yang menggunakan kokain, kemudian terjadinya ada keracunan makanan atau bahkan karena infeksi. Jadi gastritis itu bukan hanya karena faktor obat-obatan ataupun keracunan ataupun penggunaan zat-zat erosif begitu ya. Justru kasus-kasus infeksi itu seperti infeksi Streptococcus, Escherichia coli, Proteus, Haemophilus, itu juga bisa menyebabkan munculnya gastritis akut. Tanda gejala umum itu mual muntah, ketidaknyamanan epigastrium, perdarahan, lesu, dan anoreksia. Nah, manifestasi klinis ini tidak selalu semuanya harus muncul, karena ini berkaitan nanti dengan kondisi, bagaimana kondisi dari dampak si patofisiologi perjalanan penyakitnya. Yang paling mudah itu kan maksudnya yang paling sering dikeluhkan itu adalah mual muntah ya. Oke. Gastritis akut bagi beberapa orang ketika setelah minum teh, itu bukan teh ya, tapi teh. Biasalah tipu ini pengetikan ya, maaf. Kemudian konsumsi mustard atau paprika. Kalau di kita cabai begitu, karena pedas gitu. Kalau di kita kan paprika itu tidak umum ya, yang umum itu cabai. Paprika tuh jarang, ada tapi jarang. Kemudian cengkeh, ini jenis rempah ya, tidak semua orang tapi beberapa orang yang dia memang sensitif terhadap cengkeh. Merica juga termasuk, ini dapat memicu munculnya gastritis. Jadi beberapa orang yang memang punya tingkat kepekaan yang agak tinggi terhadap beberapa barang yang tadi saya sebutkan. Kemudian makanan yang tidak dikunyah dengan benar begitu ya, punya 3 kali langsung telan, sehingga menyebabkan apa? Makanan yang dimasukkan ke dalam mulut itu teksturnya kasar dan tanpa disadari itu bisa merusak mukosa lambung atau mengkonsumsi makanan terlalu panas karena saking serunya makan makanan yang anget-anget ya. Tidak lagi memperhatikan mana suhu yang aman sebetulnya buat mukosa, sehingga tanpa disadari itu bisa menyebabkan kerusakan mukosa lambung. Sedangkan kondisi patologis lainnya yang dapat memicu munculnya gastritis juga berkaitan dengan misalkan uremia, kemudian lesi sistem saraf pusat, sirosis hati, hipertensi portal, dan kondisi emosional tidak adekuat. Ini mungkin belum umum ya didengar oleh mahasiswa, tapi sebetulnya di beberapa penyakit yang memang akan berdampak kepada lambung. Contohnya uremia. Uremia ini paling sering ditemukan pada kasus-kasus pasien yang misalkan gagal ginjal tahap akhir. Kemudian lesi saraf pusat. Misalkan contoh-contohnya pada kasus-kasus di mana pasien pasca trauma mengalami cedera hebat pada sistem saraf pusatnya. Kemudian pada kasus-kasus sirosis hati di mana terjadinya tingkat komplikasinya, kemudian adanya hipertensi portal, dan yang terakhir ada yang paling umum yang paling sering kita temukan adalah kondisi emosional yang tidak adekuat, seseorang dengan manajemen emosi yang tidak terkontrol, yang bahasa awamnya tuh sering emosional gitu, sering marah-marah, mudah baperan gitu ya. Nah, itu sebetulnya juga bisa memicu terjadinya gastritis akut. Tunggu sebentar ya, Mak.
ini adalah anatomi ya dari lambung manusia. Bagaimana apa yang bagian-bagiannya fundus, kemudian ini antrumnya, ini tergambarkan ada sphincter pylorinya. Nah, ada mukosanya. Mukosa ini bagian dalam dari si lapisan lambung yang langsung bersentuhan dengan makanan. Dan di mukosa ini terdapat beberapa sel epitel yang nanti berkaitan dengan sekresi dari seperti asam lambung, begitu ya, enzim-enzim pencernaan. Lalu ketika seseorang terjadinya peradangan, begitu ya, pada mukosa lambung, maka akan mengganggu beberapa fungsi fisiologis dari lambung. Nah, inilah yang kemudian akan memunculkan beberapa manifestasi klinis. Oke, tadi kita sudah paham apa saja yang dapat memicu terjadinya gastritis. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah? Contohnya begini. Ketika pada kondisi-kondisi tertentu pasien untuk membutuhkan obat NSAID yang dia memang ketergantungan obat itu, maka obat-obat ini akan dilakukan pengontrolan atau bahkan pada saat pemberian obat ini akan didampingi obat-obat yang bersifatnya antagonis histamin untuk melawan keasaman lambung. Untuk yang orang-orang penggunaan alkohol, ya kalau bisa sedemikian rupa konsumsinya kalau bisa ya memang dihentikan. Atau memang kalau dia sudah ketergantungan berat, biasanya mereka harus dikontrol. Atau dengan jumlah yang sangat terbatas. Kemudian kafein juga sama, ini biasanya hindari. Rokok dan nikotin, pastinya kalau misalkan ya masih bisa dihindari atau di stop begitu, alangkah baiknya. Kalau memang sudah menjadi perokok berat, maka ini harus dilakukan berbagai pendekatan ya. Gimana caranya itu bisa dikurangi bahkan untuk bisa dihentikan. Nah, ini juga sama nih mengunyah makanan. Terdengar remeh, receh memang. Mengunyah makanan ternyata punya dampak terhadap munculnya gastritis. Makanya kita dianjurkan untuk mengunyah makanan secara cukup halus gitu. Gimana contoh ya, nggak mungkin sama kan kita mengunyah makanan jenis, contohnya misalkan nasi, sayur begitu ya. Sayur saja dengan karbohidrat pasti ngunyahnya lebih alot yang sayur ya, karena kan sayur itu kan serat ya. Nah, gimana caranya kita mengunyah secara layak sampai teksturnya cukup halus sehingga pada saat sampai mencapai lambung itu tidak menyebabkan kerusakan pada mukosa lambung. Kemudian ada penggunaan obat, misalkan aspirin begitu. Nah, ini gimana caranya aspirin yang kita konsumsi itu ketika kita berkonsultasi dengan dokter, kita punya riwayat gastritis, itu biasanya kan diupayakan dengan berlapis zat yang sifatnya itu sitoprotektif. Meskipun zat salutnya itu bisa macam-macam begitu, tapi intinya ketika kita memang harus mengkonsumsi obat-obat yang sifatnya iritasi terhadap lambung, itu akan dilapisi dengan zat-zat sitoprotektif, sehingga pada saat kita berobat itu pasti ditanya oleh dokter kan, punya riwayat sakit apa sebelumnya. Salah satunya adalah ini gitu, untuk mencegah hal-hal terjadinya gastritis karena dampak dari pengobatan yang kita jalani. Dan beberapa di antaranya penggunaan obat antagonis histamin gitu untuk melawan keasaman lambung. Kemudian beberapa obat juga digunakan untuk menahan produksi asam lambung. Ini tadi gaster anatominya bisa dilihat ya. Bagian atas ini merupakan esofagusnya. Antara esofagus dengan lambung ini ada namanya seperti katup ya. Nah,
Kemudian ini yang namanya sphincter kardiak. Ini bagian menonjol di bagian atas ini fundus, kemudian ini bagian badannya. Nah, di dalamnya itu ruge kan, seperti bentuk ruge, ini bergelombang gitu. Kemudian di bagian belakang yang berbatasan dengan usus halus, duodenum, ini bagian antrum. Nah, antara antrum dengan duodenum itu ada sphincter pilorik. Nanti boleh diperhatikan detail karena nanti ada kaitannya. Kenapa nanti ada terjadinya reflux atau alir balik, sehingga nanti yang terjadi adalah contohnya ya pada kasus-kasus GERD, orang pernah dengar kan, mahasiswa pernah dengar ya GERD itu. Kenapa muncul sensasi panas pada kerongkongan begitu? Karena ada alir balik, karena sphincternya itu mengalami gangguan dan sebagainya. Jadi ada kaitannya gitu. Ketika seseorang dengan masalah anatomi dengan dampak penyakit yang muncul. Nah, tadi kalau sudah bicara gastritis akut, ini gastritis kroniknya. Tadi ketika dibahas, Bu, tadi kan kita bicaranya tentang GE. Berarti kalau ada gastritis, berarti adanya enteritis. Begitu. Kalau gastritis berkaitan dengan infeksi lambung atau iritasi mukosa lambung. Nah, bisa karena infeksi, bisa karena obat-obatan, bisa karena zat korosif, ada kebiasaan merokok, alkohol, dan segala macam. Nah, kalau enteritis itu berkaitan dengan infeksi pada saluran bawah. Nah, makanya enteritis namanya. Gejala yang paling khas adalah tadi apa, Risma? Risma, Ya, Bu. masih dengar saya? Masih, Bu. Ya, yang dirasakan apa gejalanya Lemas, Bu. selain lemas? Disertai dengan muntah juga, Bu. Tadi Risma lupa menyampaikan selain BAB yang encer dengan frekuensi yang sering, disertai juga dengan muntah yang terus berulang, sehingga tubuh merasa lemas dan kekurangan cairan. Ya, betul. Makanya tadi satu persatu GE gastroenteritis. Jadi ada gastro, ada juga enteritis. Jadi kalau gastro berarti lambung. Kemudian enteritis berarti bagian bawahnya. Nah, apa yang terjadi? Kenapa bisa muncul diare? Kenapa yuk? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Mahasiswa? Ada yang... Iya, siapa? Silakan. Risma, Bu. Ya, Haris. Karena adanya peningkatan sekresi air dan juga elektrolit. Ya, tapi itu sebetulnya masih ada penyebabnya. Kenapa begitu? Pernah dengar peristaltik khusus nggak? Pernah. Ya, jadi ketika terjadinya infeksi pada saluran pencernaan, itu bisa memicu meningkatnya peristaltik usus. Sehingga apa yang terjadi ketika terjadinya peningkatan peristaltik usus akan menyebabkan absorpsi menurun. Sehingga kecenderungan yang ada di dalam saluran pencernaan itu tidak bisa diserap, diabsorpsi secara optimal, cenderung akan dikeluarkan. Kenapa? Karena itu merupakan bentuk mekanisme tubuh untuk mengeluarkan racun atau terjadinya infeksi, begitu. Nah, itu adalah sebetulnya mekanisme fisiologis tubuh untuk bisa mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Atau ketika terjadinya peradangan, maka
tubuh juga akan bereaksi. Peristaltiknya akan meningkat. Makanya kalau menggunakan stetoskop, kemudian mendengar bunyi abdomen, itu cenderung lebih rame, bising ususnya lebih meningkat. Kemudian akan menyebabkan ketidaknyamanan abdomen. Ada beberapa, kalau peristaltik ususnya meningkat secara signifikan, akan menyebabkan merangsang munculnya nyeri. Makanya setiap kita terjadinya infeksi saluran pencernaan memicu peningkatan peristaltik usus, yang dirasakan oleh seseorang adalah tidak nyaman di abdomen. Diare. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Mungkin mahasiswa ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apakah penjelasan saya cukup jelas atau malah tertidur? Jangan-jangan. Izin Bu, Ya, izin bertanya. ya. Misalkan kita muntah nih Bu, itu kenapa ya Bu? Misalkan kita muntah, ibaratkan muntahan yang keluar itu langsung refleks keluar, ibaratkan ada seperti pipa langsung mengarahkan untuk keluar. Maksudnya tidak menempel pada gigi-gigi, tapi muntahannya itu langsung dari dalam perut itu langsung keluar saja tanpa nyangkut-nyangkut gitu Bu. Itu kenapa ya Bu? Apa karena ada dorongan gas atau gimana Bu? Terima kasih. Baik. Kenapa ya muntahan itu langsung refleks keluarnya? Keluar aja nggak pakai acara apa namanya tuh? Nyangkut ya di gigi begitu. Emang harapannya ada yang nyangkut gitu, Riz? Enggak Bu, cuma kayak agak penasaran Dorong aja kenapa begitu ya? langsung refleks turun keluar gitu Bu. Ya, ya. Baik. Baik. Ketika makanan ataupun bolus yang ada di dalam tubuh kita, itu kan normalnya kan kalau sudah tahap di saluran pencernaan begitu ya, dia akan apa tuh diolah begitu ya, ada yang ketemu enzim pelerainya, kemudian nanti ada yang mengabsorpsinya begitu. Tapi ketika terjadi kondisi patologis, itu kan yang tadi saya cerita, terjadinya peningkatan peristaltik usus. Apa yang terjadi? Di saluran pencernaan itu akan berupaya ibaratnya begini. Kalau misal seperti ada dorongan begitu, karena dia akan berupaya mengeluarkan. Contohnya begini, ketika seseorang mengalami gastroenteritis, rata-rata keluhan itu kan mual, muntah. Jangankan makan dengan lahap mencium makanan saja kita, padahal itu makanan favorit kita biasanya misalkan ya. Kok pada hari itu karena kondisi sakit itu mendadak menjadi nggak nafsu makan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perubahan kondisi penyakit kita yang menyebabkan indera penciuman kita itu ikut terpengaruh. Kemudian peristaltik usus kita yang biasanya tuh kan 5-35 kali per menit normal ya. Nah, itu bisa mencapai lebih dari itu. Nah, yang terjadi apa? Karena misalkannya ada infeksi di lambung misalkan contohnya, infeksi lambung juga sampai ke saluran bawah, apa yang terjadi di lambung itu sehingga terjadi peningkatan misalkan mukosa, peningkatan HCl, asam lambung. Kemudian apa yang terjadi ketika tingkat keasapan meningkat, mukosa lambung juga mengalami gangguan. pH-nya semakin asam. Belum lagi adanya makanan yang maksudnya tuh tidak terolah dengan baik begitu karena kondisi di lambungnya tidak seperti kondisi yang sehat begitu ya, ada makanan dicerna, ada enzim begitu, kemudian diteruskan didorong masuk ke daerah duodenum untuk bisa diserap begitu. Nanti sisanya didorong lagi ke usus besar sehingga menjadi sisa makanan. Tapi ketika terjadi proses patologis sehingga itu akan memicu berbagai kondisi, contohnya peningkatan peristaltik. Sehingga apa yang terjadi?
makanan ataupun bolus yang harusnya diolah itu menjadi tidak bisa diserap, tidak bisa dicerna dengan baik, sementara peristaltik ususnya meningkat. Makanya dia akan cenderung terdorong keluar kalau dia masih di daerah saluran makanan atas, lambung ke atas, esofagus begitu, masih bisa didorong. Kalau bagaimana Bu kalau misalkan dia sudah yang di tengah, duodenum begitu. Padahal misalkan di duodenum sendiri misalkan terjadi infeksi Bu. Makanya yang akan dirasakan orang itu adalah ketidaknyamanan di perut, bisa berupa kembung, nyeri, kemudian perut tidak nyaman, begah. Ada yang kalau memang proses infeksi itu kan khas ya, demam begitu. Makanya jangan heran kalau kita muntah itu seperti terdorong langsung keluar. Enggak yang bisa dikumur-kumur dulu kan enggak ya. Karena pada saat kita memuntahkan makanan, itu bukan karena kesadaran kita, karena kondisi di dalam perut kita. Lagi-lagi itu ada kaitannya nanti dengan saraf otonom. Risma, bisa ditangkap jawabannya? Siap, Bu. Bisa, terima kasih, Bu, untuk penjelasannya. Ya. Ada lagi pertanyaan mungkin mahasiswa? Ini terkait dengan gastritis ya, kita menyinggung gastritis akut, gastritis kronis, kemudian tadi GE. GE itu adalah bagaimana terjadinya gastroenteritis, adanya infeksi pada gastrolambung dan saluran pencernaan bawah. Makanya jangan heran gejala atau manifestasi yang muncul itu bisa sampai mual, muntah, di atas keluar, di bawah juga ikut keluar. Kasarnya begitu ya kalau bahasa awamnya. Mual muntah, kemudian apa namanya tuh diare, bentuknya tuh benar-benar cair begitu. Iya, tadi karena ada proses infeksi, peristaltik usus meningkat karena sebetulnya merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan cair toksin ataupun apa namanya racun begitu ya, zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian karena ada proses peradangan juga sehingga akan memicu peningkatan peristaltik usus. Bisa dipahami mahasiswa terkait dengan GE ya. Ini saya singgung juga dengan gastritis karena gastritis akut kronik ini sering kali ketemu di lapangan dan kasus ini banyak begitu. Kita lanjutkan dengan ulkus mungkin ya. Jadi kalau gastroenteritis ini kita sudah tergambarkan proses peradangan pada saluran atas pada daerah lambung, gastro. Alhamdulillah maaf. Juga enteritis bagian saluran pencernaan bawah. Kita lanjut dengan ulkus. Ini udah kronik bisa. Ulkus, kalau yang kronik tadi, kronik ini secara umum nanti dibagi menjadi 3 tahapan. Ini terkait dengan tingkat kerusakan, dampak dari tingkat kerusakannya secara anatomis di lapisan lambung. Nah, kalau misalkan di tahap awal, maka yang terkena itu di bagian mukosa lambung, belum mengenai jaringan yang di bawahnya. Di tahap 2, dia lebih dalam lagi. Nanti ketika bicara di tahap 3, maka akan menyebabkan apa? Atrofi lambung, hipertrofi atau atrofi lambung, sehingga akan menyebabkan mukosanya menipis, pembuluh darahnya terlihat jelas, dan ini biasanya akan sering terjadi kasus-kasus perdarahan lambung. Kemudian ketika apa namanya tuh? Ketika kita membahas ulkus, nah ulkus itu merupakan kesinambungan esofagus bagian bawah, lambung, dan mukosa duodenum yang menyebabkan kerusakan setempat akibat inflamasi. Nah, ini nih ada kaitannya yang tadi saya singgung, adanya reflux begitu. Sehingga makanan yang seharusnya atau bolus makanan setelah dikunyah masuk ke dalam
pencernaan, mulai esofagus ke dalam, itu sudah disebut dengan bolus. Jadi awalnya kita masukkan makanan, masih makanan, kemudian ketika sudah dicerna, istilahnya sudah bolus. Tapi ketika awal kita utuh sebelum masuk mulut, itu masih kita sebut dengan makanan. Begitu masuk mulut, ada enzim amilase, begitu ya, di mana karbohidrat itu kan mulai dipecah menjadi bentuk-bentuk yang lebih sederhana, nanti masuk lagi ke dalam esofagus. Esofagus tidak ada proses pencernaan ya, lewat saja, melalui pergerakan, nanti ya pergerakannya kayak peristaltik gitu. Maksudnya dia seperti gerakan apa ya? Maksudnya tuh kayak mengendur, menegang, mengembang gitu, mengembang, mengempis, mengembang, mengempis, karena itu merupakan gaya atau cara esofagus untuk mendorong makanan dari saluran atas masuk ke lambung. Nah, sampai ke lambung nanti itu ada enzim, ada asam lambung, kemudian ada tripsin. Nah, masing-masing kan punya peran ya untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga nanti akan siap diserap di duodenum. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi ulkus peptikum? Nah, ulkus ini sebetulnya bukan hanya ada di lambung, bisa di ulkus duodenum. Cuma kita fokusnya di ulkus peptikum. Kenapa, Bu? Cuma fokus di ulkus peptikum. Dibandingkan yang lain, ulkus peptikum ini paling sering ditemukan kasusnya. Maaf, tunggu sebentar ya mahasiswa ya, ini ada interupsi. Halo mahasiswa. Halo Bu, Ya, masih ada di tempat atau sudah menghilang? Masih, Bu. masih ada Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Ulkus peptikum itu kalau bicara secara insiden itu paling besar kejadiannya. Tapi bukan berarti tidak ada ulkus-ulkus yang lain, ulkus duodenum juga ada. Kemudian apa sih yang menjadi ininya? Nah, tadi kan kita pernah singgung sedikit ya terkait dengan lambung. Di lambung itu tadi kalau kita lihat struktur anatominya ada apa aja. Secara ininya tuh mukus lagi mukosa lambung, ada tadi saya singgung, ada sel-sel epitel yang dia akan memproduksi asam lambung, kemudian ada beberapa memproduksi tripsin, begitu ya. Kemudian kalau Anda pernah dengar lipase, kemudian apa begitu ya, lipase biasanya itu ada di mana? Lambung atau di duodenum? Mahasiswa?
Ini dasar sekali untuk bisa memahami fungsi dari pencernaan bagian-bagian di lambung itu ada enzim apa saja sehingga nanti apa yang dipecah. Nah, kalau misalkan di duodenum itu apa saja sih fungsinya? Apakah dia hanya sebagai absorpsi saja? Tripsin itu ada di mana? Fungsinya apa? Tadi lipase juga apa? Nanti kalau misalkan kita makan makanan yang lemak, bukan hanya gorengan ya, misalkan ada unsur mengandung lemak hewani begitu. Bagaimana tubuh kita mencerna lemak tersebut sampai akhirnya dia bisa digunakan oleh tubuh sebagai nutrisi utama begitu. Bagaimana yang kita makan misalkan bagi orang-orang yang diet keto misalkan. Gimana diet keto itu nanti kok bisa dirubah menjadi energi, bukan hanya sekedar zat tepung begitu. Sama ini kan kita kalau orang Indonesia rata-rata makanannya kan nasi, karbohidrat ya, tinggi karbo gitu. Tapi sementara ada beberapa orang yang diet keto, kok dia tetap sama gitu, punya energi seperti orang yang tidak diet keto gitu, tetap makan karbohidrat dan kawan-kawan. Itu gimana prosesnya pemrosesan pemecahan lemak kemudian menjadi zat energi gitu-gitu. Ini di mana, siapa yang bertanggung jawab, itu seharusnya dipahami oleh mahasiswa. Kenapa? Karena ini akan mendukung belajar mahasiswa dalam memahami terutama bagaimana proses metabolisme tubuh. Karena tidak akan mudah bagi kita belajar contoh. Kenapa ya kalau misalkan orang dengan CA kolon misalkan, kenapa dia sampai dibikin apa namanya ostomi ya, ada pernah dengar nggak ostomi, kolostomi gitu, pernah dengar? Pernah, Bu. Ya, bagaimana si CA kolon dia dipotong kemudian bagian CA-nya, kemudian kolonnya yang sehat ditarik keluar untuk beberapa bulan, kemudian dia BAB fesesnya keluar melalui dinding ostomi, dia pakai kantong plastik, atau misalkan CA duodenum. Contohnya gini, saya punya gambarnya ini. Nah, ini kasus-kasus gastroenterostomi yang pasca dia dioperasi, itu salah satu dampaknya adalah muncul ulkus praktikum. Ini contohnya. Ini adalah kasus di mana seseorang dengan masalah tumor pankreas. Sehingga ada beberapa bagian ini yang abu-abu, ini dipotong. Kemudian bagian yang sehat ini, usus halus ini ditarik nyambung ke lambung. Nah, si duktus ini saluran empedu, ya yang abu-abu itu ditarik, nih ditarik ke sini, kemudian ditarik, kemudian ini lihat bagian ini kan ada yang dipotong ya, bagian ininya tumor ada pankreasnya dipotong, kemudian sebagian ini disambungkan dengan saluran usus halus sehingga bentuk anatominya sudah berubah antara kiri dan kanan sebelum dan setelah pembedahan. Baik mahasiswa, ini yang dapat saya sampaikan, ada 2 topik ya tampaknya yang bisa saya sampaikan saat ini. 2 topiknya terkait dengan apa tadi? Gastritisnya sudah. Gastritis kan sudah tuh. Tipes sama kolitis. Ya, betul. Kolitis sama tipes. Yang menyebut gastritis tampaknya dia tidak fokus, tidak nyimak dia. Tipes itu kan penyakit infeksi ya, tadi sudah disebutkan. Apa penyebabnya?
Virus Bukan Salmonella. virus sayang, itu Bakteri, bakteri Bu. ya. Dari Ibu. Iya, bakteri, Bu. Bakteri Salmonella typhi. Itu TV. Ya. Nah, itu mengenai usus bagian mana? Usus, lambung, atau apa? Kalau gastritis fokusnya di lambung, gastroenteritis berarti lambung dan saluran pencernaan bagian bawah, infeksi atau peradangan. Kemudian kalau yang si itu apa namanya tuh? Si kolitis, kolitis saluran mana lagi yang kena? Halo mahasiswa. Usus besar, Bu. Usus besar, ya, kolitis. Terus kalau yang itu tipes sebelah mana? Usus halus. Ya, fungsinya usus halus apa? Fungsinya usus halus apa? Penyerapan makanan, Ibu. Yes, betul, absorpsi makanan. Bayangkan ketika terjadi infeksi pada saluran eh, usus halus, duodenum, itu kan usus halus itu ada beberapa bagian ya, ada yeyunum, duodenum, ileum, begitu. Nah, yang umumnya mengalami gangguan itu adalah bagian duodenum. Duodenum itu tempat absorpsi makanan yang telah dicerna, bolus yang sudah dicerna. Jadi zat-zat nutrisinya akan diserap di duodenum. Nah, kalaupun kita sudah makan, sudah dicerna dengan bagus, tapi ternyata di bagian absorpsinya mengalami infeksi, gangguan, apakah optimal kebutuhan nutrisi kita bisa tercukupi? Ya, tidak. Makanya gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien dengan tipes tadi, demam, kemudian perutnya tidak enak, ya kan? Bisa nyeri, bisa disertai Kehilangan dengan rasa diare, kemudian ada juga yang mengalami konstipasi, kemudian pasti ada mual, penurunan nafsu makan. Beda kan antara tipes dengan gas GE tadi, beda lagi kalau misalkan gastritis murni, apa lagi? Satu lagi kolitis. Kolitis itu apa? Infeksi usus, usus, usus besar. Usus besar juga secara umum kita sebut dengan kolon ya. Tapi ternyata ketika kita melihat bagian usus besar, nanti kan ada sigmoid, ada kolon, terus ada apa lagi? Ada rektum. Nah, bagian-bagian anatomi inilah yang harusnya dipelajari dulu oleh mahasiswa. Sehingga kalau sudah mempelajari anatomi fisiologinya, Anda akan dengan mudah, oh kalau terjadinya infeksi di duodenum, maka fungsi apa yang mulai terganggu. Kemudian kalau dia kenanya bagian kolon, usus besar itu secara normalnya fisiologis itu fungsinya apa? Jadi kalau terjadinya infeksi, apa yang terjadi? Apa reaksinya? Apakah cuma terjadi apa namanya tuh peningkatan peristaltik? Umumnya sih orang akan mengeluhkan di. Nanti bagaimana dampaknya kalau orang diare? Tadi Risma sudah menceritakan yang keluar itu cair, bukan seperti bukan kencing, tapi kok yang keluar kayak air semua. Begitu ya Ris ya? Karena yang terjadi adalah ketika terjadi infeksi, maka yang terjadi adalah jadi kolitis itu kolitis peradangan. Peradangan itu bisa karena proses infeksi, juga karena proses yang lain. Nah, apa yang terjadi? Karena dia akan memicu peningkatan peristaltik usus. Bising usus kita bisa meningkat. Dampaknya apa? Tadi harusnya secara fisiologis, kalau kolon itu tempat apa umumnya?
Halo mahasiswa? Kalaulah makanan itu si bolus tadi sudah dicerna, kemudian di dalam usus halus sudah diserap, absorpsi, nutrisinya, berarti kan adalah sisa-sisa kan, sisa dari makanan si bolus tadi, maka dia akan masuk ke kolon. Di kolon ada apa? Escherichia coli. Itu adalah bakteri yang memang secara fisiologisnya untuk berfungsi melakukan pembusukan sisa makanan. Makanya kotoran yang keluar itu nggak ada yang wangi. Ada busuk semua kan? Karena sudah terjadi proses pembusukan. Escherichia coli. Nah, Escherichia coli selain ada proses pembusukan di usus besar, juga terjadi apa? Penyerapan kembali cairan. Makanya kenapa kita kalau kurang konsumsi air, yang terjadi apa? Konstipasi. Karena kita membutuhkan cairan, tubuh akan berusaha menyerap kembali di usus besar. Nah, inilah kenapa Anda itu diarahkan untuk bisa memahami dulu anatomi fisiologi. Ya, mahasiswa? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, baik. Saya kira cukup pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf tadi videonya sempat kepotong ya. Karena Anda bisa dengar sendiri bunyi bayi yang mengganggu, menginterupsi. Saya tidak bisa menyelesaikan pertemuan dengan tuntas. Tapi saya berharap apa yang disampaikan pagi ini itu bisa ditangkap 4 penyakit besar, nanti kaitannya sama si kebutuhan nutrisi. Sebenarnya sudah tampak tergambar jelas ya. Tadi bagaimana tipes di usus halus, kemudian gastritis, gastroenteritis, bagaimana sebetulnya status nutrisi kita bisa mengalami gangguan, konsep gangguan nutrisi pada penyakit-penyakit ini. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang mau menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan mungkin setelah kita membahas hampir 1 jam ya? Ada yang mau menyimpulkan mahasiswa? Deta dan Karina mana? Deta, Karina, bisa bantu saya untuk menyimpulkan? Pertemuan kita hari ini terkait dengan konsep gangguan kebutuhan nutrisi akibat kondisi patologis 4 penyakit ini. Ya, ada yang bisa simpulkan mahasiswa? Nahwa, bisa bantu saya? Deta dan Karina tampaknya udah menghilang ya. Ini saya sambil ngabsensi mahasiswa ya, siapa yang hadir di depan dengan menghilang. Yang menghilang saya anggap tidak ada absensinya. Shirley, Iya, Bu. sambil diperhatikan ya, tadi yang saya panggil mahasiswanya ada atau tidak. Siap, Bu. Kemudian siapa lagi tadi, Nahwa? Tidak ada sautan tadi. Deta Karina tidak ada. Oke, Nahwa? Iya, Bu. Ya, Nahwa boleh silakan disimpulkan apa Nahwa?
Tanti Larini, Iya, Bu. ya, silakan disimpulkan. Baik, Bu. Jadi di sini saya akan untuk yang pertama itu ada ulkus petikun itu berada di lambung yang disebabkan oleh asam lambung atau pepsin. Yang kedua, gastroenteritis yaitu radang pada lambung dan usus yang memberikan gejala diare dengan tanpa disertai muntah dan peningkatan suhu tubuh. Biasanya diarenya lebih dari 4 kali disertai darah dan lendir. Biasanya fesesnya juga cair. Untuk di kalokan tipes itu ada di usus halus, kalokan untuk valis itu ya, Oke, terima kasih Tanti. Tampaknya Tanti terkendala dengan jaringan. Deta Karina mau menambahkan? Kalau tidak kita lanjut lagi ke Nahwa. Nahwa, kalau tidak lanjut ke Apriansyah. Jovita, iya Bu. ya Jo, silakan Jo. Dari yang saya tangkap tadi itu, kalau GE itu radang pada lambung dan usus yang memberikan gejala diare, ada mual, muntah, terus BAB-nya cair, terus lemas yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kalau untuk mual dan muntahnya itu disebabkan karena peristaltik yang meningkat. Jadi biasanya kalau orang yang gay itu perutnya kadang sakit atau nyeri. Terus kalau yang eh, kalau ulkus itu mana ya, Cok? Bentar, Bu. Kalau ulkus itu keadaan terputusnya kontinuitas mukosa yang meluas di bawah epitel atau kerusakan pada jaringan mukosa. Penyebab penyebab ulkus peptikum itu karena ketidakseimbangan antara sekresi cairan lambung dan zat perlindungan yang diberikan oleh mukosa. Lalu kalau tipes itu Tipes, infeksi infeksi pada usus halus. usus halus di bagian mana? Usus halus ada berapa bagian kan? Ada yang lain mau menambahkan? Brigita, Monica Ayu, Priscilla?
Shirley? Shirley? Iya, Ibu. Monica, Brigita, Priscilla tidak ada respon. Mungkin tidak ada ya. Apa dia terlempar jaringan? Saya nggak paham. Tapi ini nggak ada. Baik, Ibu. Sebentar saya informasikan. Apriansa juga tampaknya tidak ada. Apakah memang sinyal begitu ya? Baik, mahasiswa. Untuk materi akan saya tampilkan di simbol. Seperti biasa ya, nanti ada tambahan paling ada PPT sama SOP. Untuk BNP itu apa? Ada yang sudah baca? Ada yang sudah baca? Mutiara dan Anggi mungkin mau menambahkan apa itu BNP, pemeriksaan BNP IPB? Izin Ibu, mungkin terkait BMP tadi, aspirasi sumsum tulang dilakukan untuk memastikan dan mendiagnosis penyakit kelainan darah dengan akurat. BNO IPB? Izin BMP atau BNO IPB. maaf Ibu, salah dengar. BNO itu kalau bahasa Belandanya tuh BNO Blast Nerve Overseas. Saya nggak tahu gimana bahasa Belanda yang benernya ya. Tapi tulisannya kan BNO Blast Nerve Overseas. Kandung kemih, ginjal, overseas itu penelitian. Jadi dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan kidney ureter blast. Jadi BNO itu adalah suatu pemeriksaan di daerah pelvis untuk mengetahui kelainan-kelainan. Khususnya pada sistem urinary. Jadi ini berkaitan dengan sistem perkebunan. Kemudian apa kegunaannya? Mendeteksi penyakit pada sistem perkebunan. Misalnya batu ginjal. Kemudian apa sih yang dilakukan gitu? Pasiennya itu akan dilakukan foto ronsen, tapi sebelum difoto ronsen, pasien itu disuntikkan zat kontras melalui pembuluh darah vena. Jadi kalau ditanya, Bu, pemeriksaan DNA IPV itu bagaimana? Pasiennya akan melalui foto radiografi atau yang kita kenal dengan ronsen pada daerah mana? Daerah pelvis. Karena untuk pemeriksaan saluran kemih, saluran kencing. Kemudian karena dia akan dilakukan pemeriksaan menggunakan zat kontras, artinya ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah kita. Apakah indikasinya? Indikasinya itu untuk mengetahui ada batu ginjal tidak, kemudian ada batu vesika urinari tidak, apakah terjadi radang ginjal. Tapi BNO IPV ini
diberikan pada kasus-kasus di mana pasien belum mengalami masalah gangguan fungsi ginjal. Kalau pasiennya sudah ketahuan ada gangguan fungsi ginjal, GFR-nya menurun, maka BNO-IVV tidak diberikan. Kenapa? Karena dia diberikan zat kontras. Zat kontras ini akan menyebabkan fungsi ginjalnya semakin berat beban kerjanya. Makanya ini menjadi kontraindikasi pemeriksaannya pada orang-orang yang mengalami penurunan fungsi ginjal. Ya, tampaknya kita memang mengalami masalah sinyal. Beberapa teman kalian itu menjadi pasif karena partisipannya berkurang, jadi tinggal 31 orang. Makanya dari tadi saya absensi. Inilah sebetulnya kendala kenapa kita kesulitan kalau melakukan daring. Tapi dengan kondisi saat ini saya tidak bisa ke kampus dulu, makanya yang bisa dilakukan dengan pembelajaran daring. Sebetulnya saya berupaya mengoptimalkan mahasiswa untuk belajar secara diskusi, begitu ya, tatap muka secara langsung. Karena terus terang, kalaupun mengandalkan yang disimbal, saya khawatirnya mahasiswa tidak optimal dalam pemahamannya. Kadang video yang saya berikan pun, atau materi yang saya berikan pun, kadang tidak dilihat oleh mahasiswa. Baru dilihatnya ketika nanti mau ujian. Rata-rata seperti itu. Maka yang terjadi apa? Pemahaman mahasiswanya sangat minim. Begitu nanti kalian praktek di lapangan, yang mengeluh itu adalah para CI di rumah sakit. Kenapa mahasiswanya seperti tidak pernah atau belum pernah diajarkan sebelumnya. Padahal mahasiswanya itu sudah diberikan materi teorinya dulu, konsep prakteknya di lab. Baru nanti di rumah sakit itu Anda bertemu secara langsung dengan pasiennya. Contoh, pasien yang GE itu seperti apa sih? Nah, ketemunya kan di lahan PKK. Tapi ketika kita di kelas, kita kan belajar secara konsep teorinya dulu. Oh, kalau yang tipes itu, kenapa ya? Tadi contohnya siapa Rina ya, bisa ketahuan tipes sama si penyakit malaria. Ada pemeriksaan diagnostik apa untuk bisa membedakan antara malaria dengan si penyakit tipes? Terus kalau misalkan pada kasus-kasus diare, apa sih yang dilakukan pemeriksaan diagnostiknya? Feses rutin misalnya, untuk mengetahui apa? Ketika diambil sampel fesesnya untuk mengetahui ada tidak infeksi bakteri tertentu di situ ditemukan. Kalaupun ada, jenisnya apa? Begitu mahasiswa. Jadi bukan berarti saya itu mau menyusahkan mahasiswa, ngabsenin mahasiswa, nunggu mahasiswa lengkap. Bukan, tapi berharap PBM yang kita lakukan itu, entahkah melalui luring, entahkah daring, itu bisa optimal. Karena saya paling khawatir kenapa pemahaman mahasiswanya pada saat praktek itu sangat minim, konsep teorinya nggak ada, tiba-tiba turun lapangan. Jadi ketika ditanya ini itu pun mahasiswanya pada bengong. Itu yang sebetulnya menyedihkan. Padahal di D3 itu apa yang menjadi sasaran ininya luarannya, mahasiswa D3 itu lulusannya diharuskan terampil bagaimana merawat pasien yang tadi contohnya tipes, mau diapain pasiennya. Baik, tadi kita sambung BNU-IPP ya. Jadi BNU-IPP itu pemeriksaannya pasien itu dilakukan ronsen, tapi sebelum di ronsen pasiennya akan diberikan zat kontras, pemberiannya melalui via intravena. Jadi tindakan kita terbayangkan kita mau ngapain? Terbayang ya? Nah, Terbayang, Bu. ya, kondisinya bagaimana? Yang pasiennya boleh dilakukan pemeriksaan itu bila pasiennya tidak mengalami gangguan fungsi ginjal atau GFR-nya normal. Tahu dari mana? Dari GFR. Jelas ya? Kebayang? Jadi
kalau misalkan Anda akan bertemu dengan pasien-pasien, Dek, tolong ya pasien si Anu tuh batal BNU IPV, atau Anda sudah jadi perawat tapi perawatnya masih junior. Oh iya Kak, Anda sudah paham. Kan ini terkait dengan pemeriksaan sistem perkemihan ya. Pasiennya dengan indikasi apa ya, kenapa dia dilakukan BNU IPV. Anda lihat, oh ternyata dia punya keluhannya sakit pinggang, apalagi gitu. Nah, ternyata dengan keluhan itu, pasien itu dicek darah GFR-nya oke. Nah, makanya dokter mengindikasikan dilakukan pemeriksaan diagnostiknya adalah BNO-IPV. Nah, Anda nggak bingung lagi, oh iya BNO-IPV itu kan dia nantinya di ronsen, tapi sebelum di ronsen dia akan disuntik zat kontras, disuntiknya via apa? Vena atau arteri? Oke, vena. Gitu. Nanti pasca itu apa yang harus dilakukan? Bagaimana melakukan time-case-nya? Apa yang mau dijelaskan ke pasiennya? Itu adalah lulusan dari D3 kompeten. D3 keperawatan kompeten. Jadi kenapa Anda harus paham konsep teorinya? Supaya Anda bisa paham, Anda harus melakukan apa. Makanya Anda dikatakan terampil. Anda tahu tujuan tindakannya, bagaimana prosedurnya, bagaimana menjelaskannya. Itu yang dikatakan sebagai lulus kompeten. Maka itu Anda dituntut untuk bisa tahu dulu konsep teorinya. Baik mahasiswa, rasanya sudah cukup saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan konsep gangguan nutrisi karena proses patologis penyakit GE, kemudian lupus peptikum, tipes, dan satu lagi politis. Ya. Konsep pemeriksaan BNO-IPV memang di kampus kita kan tidak ada ronsen, kemudian tidak ada zat kontras karena sebetulnya pemeriksaan ini adalah pemeriksaan yang bersifat invasif. Jadi memang pemeriksaan yang harus dilakukan dengan pengawasan dokter. Jadi perawat itu melakukan dengan peran kolaborasinya. Jelas ya? Jadi, tapi perawat paham, oh pasien dengan BNO-IPV, berarti ada indikasi tertentu, juga ada kontraindikasi. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijelaskan, apa yang harus dianjurkan, apa yang harus dihindarkan. Perawatnya secara konsep dan terampil bisa menguasai itu. Ada pertanyaan, mahasiswa, atau sudah cukup? Mahasiswa? Cukup, Bu. Baik, terima Cukup, Bu. kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti silakan mahasiswa untuk bisa membaca lebih banyak, mencari referensi lebih banyak untuk bisa mendapatkan ilmu lebih banyak. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.